Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak di TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Saudaraku, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya video penembakan yang dialami oleh salah satu orang yang mengaku Gus yang ada di Malang ini telah diakui hanya sebuah settingan demi kepentingan konten. Yang patut disayangkan adalah seorang tokoh yang dianggap ulama, yang dianggap panutan, yang dianggap sebagai orang yang selalu memberikan tuntunan, tega membohongi umat, membohongi masyarakat hanya demi sebuah konten. Kalau video kali ini adalah video settingan, maka yang patut dipertanyakan adalah video-video sebelumnya. Apakah itu semua settingan atau hanya kali ini yang merupakan settingan? Pemirsa bisa menyikapinya sendiri, menilai sendiri. Bahkan ada dalam satu video, Gus ini bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, wallahi wa rasuli, bahwa ini bukan settingan. Ini harus kita pertanyakan kepada beliau. Kalau memang ini dianggap settingan, maka ini adalah berita hoax yang telah meresahkan masyarakat dan ada potensi untuk memperbelah umat. Karena apa? Kalau beliau menganggap dirinya seorang ulama dan ditembak, ini tentu menjadikan polemik di masyarakat. Dikira Malang ini tidak aman terhadap ulama, Malang ini sebagai kota yang rawan dengan penggunaan senjata api dan sebagainya. Nah, sebelum diklarifikasi, sebelum video ini menjadi heboh, video ini menjadi trending, ini sudah ada klarifikasi dari beberapa santrinya yang mengatakan bahwa Gus tersebut terluka di bagian dada sebelah kanan. Sementara itu, lukanya cukup parah. Nah, dari hal ini, masyarakat sudah terbawa secara emosional menyikapi hal ini sebagai sebuah kebenaran. Namun ternyata setelah didatangi pihak Polres, Gus ini dengan enaknya mengatakan bahwa itu tidak ada sama sekali penembakan, tidak ada sama sekali penembakan dan sebagainya. Nah, dan ini hanya sebagai sebuah konten yang berseri. Yang berseri berarti dengan konten-konten sebelumnya ini sama saja settingan semua kalau begitu. Karena berseri. Ya. Jadi saudaraku, yang sampai saat ini masih mempercayai bahwa video-video beliau itu adalah video beneran, video asli, sakti beneran, tolonglah dipikir kembali, dicerna kembali secara logika dengan akal sehat, dengan kecerdasan, baik itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Pokoknya kita pakai kecerdasan yang holistik lah untuk menyikapi video-video tersebut. Baiklah saudaraku, mari kita saksikan klarifikasi dari para santri yang sedang mencari beliau, yang mengatakan bahwa luka di dada sebelah kanan berdarah-darah dan sangat parah. Dan selanjutnya juga sebuah pernyataan bahwa mereka sibuk mencari Gusnya ini. Seluruh pondok pesantren, di pondok pesantren didatangi banyak orang, berdoa bersama. Ini kan sebuah opini, sebuah argumentasi yang dibangun agar orang terbawa kepada hal yang sebenarnya tidak benar. Ini menjadi sebuah kebenaran. Ini yang harus kita cermati. Dan mudah-mudahan hal ini memang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua
di dalam menyikapi, menyaksikan video-video yang beredar di kanal-kanal YouTube. Baiklah saudara, mari kita saksikan pernyataan dari beberapa santri yang mengatakan bahwa memang beliau tertembak dengan luka di dada sebelah kanan dan parah. Ya, secara spesifik memang tidak dikatakan beliau tertembak, namun dikatakan beliau terluka di dada sebelah kanan. Dan menurut saya, tertembak itu tidak harus dikatakan dengan visual, dengan ucapan, suara, letusan, dan orang roboh. Ini menggambarkan bahwa ada seseorang yang tertembak. Seperti itu. Ya. Jadi adanya suara letusan dan orang jatuh berdarah. Ini image masyarakat, ya, imajinasi masyarakat sudah terbentuk bahwa orang ini tertembak. Namun menurut saya, semua saya kembalikan kepada masyarakat yang masih bisa berpikir dengan sehat, ya, tentu akan menyikapi ini dengan bijak dan memahami bahwa semua yang ditampilkan di video-video tersebut adalah sebuah settingan. Nah, baik, mari kita saksikan bersama-sama, kita simak bersama-sama pernyataan beberapa santri tersebut. Selamat menyaksikan. Kalau untuk lapor polisi, kita pertama belum punya bukti kuat motif daripada tragedi semalam. Kita belum begitu bukti kuat. Banyaklah kita bukti-bukti yang belum kita temukan sampai saat ini. Khawatir karena membawa Gus dengan darah kan, di sininya ada darah, ada luka darah, cukup fatal juga lukanya. Jadi khawatir karena membawa Gus dengan darah kan, di sininya ada darah, ada luka darah, cukup fatal juga lukanya. Jadi itu tadi saudaraku video pernyataan dari para santri yang mengatakan bahwa Gusnya tersebut terluka parah di dada sebelah kanan dan berdarah. Lukanya cukup parah. Ada pernyataan seperti itu. Baiklah, sekarang kita saksikan sebuah berita yang disampaikan oleh iNews bahwasanya sebenarnya penembakan itu hanyalah hoax, hanyalah sebuah berita bohong, sebuah berita yang tidak benar. Kalau di dalam pernyataan klarifikasi beliau mengatakan yang menggoreng ini adalah channel-channel lain, maka perlu dipertanyakan kembali bahwa yang pertama menggoreng, yang pertama mencetuskan adanya tragedi ini adalah channel-channel beliau, termasuk channel milik istri beliau, channelnya beliau sendiri, bahkan santrinya live pakai studio Gio. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi kita sebagai netizen, sebagai orang yang mencermati hal ini, tentu saja ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk membahas video ini, sehingga tujuan kami agar masyarakat tidak begitu saja percaya dengan adegan penembakan tersebut. Sebab kalau masyarakat percaya, maka akan terjadi gejolak di masyarakat. Orang-orang yang cinta ulama, orang-orang yang menghargai ulama akan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang nanti bisa di luar kontrol. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk semua umat, semua masyarakat, bahwa penembakan tersebut adalah hoax. Jadi kita tidak perlu berdarah-darah membela berita yang hoax tadi. Ya, kalau memang benar-benar ulama yang tertembak, tentu saja itu menjadi sebuah perhatian tertentu tersendiri bagi aparat kepolisian, baik itu tingkat Polda, Polres maupun Mabes Polri. Namun karena itu hanya hoax, maka nanti yang harus mempertanggungjawabkan berita hoax ini adalah pembuat video itu sendiri. Nah, tentu saja ini akan
Kalau memang semua video-video tersebut settingan, ya sebagaimana pernyataan beliau bahwa video ini adalah settingan, tentu banyak sekali terbuka kemungkinan sangat besar bahwa video-video sebelumnya itu juga settingan. Baiklah, mari kita saksikan bersama-sama sebuah berita dari iNews. Selamat menyaksikan. Video viral dugaan menembakkan seorang pengasuh pondok pesantren di Malang, Jawa Timur akhirnya terjawab. Video tersebut sengaja dibuat oleh pihak pondok pesantren untuk kebutuhan konten di YouTube. Fakta video viral tentang dugaan penembakan terhadap seorang pengasuh pondok pesantren di Malang, Jawa Timur akhirnya terkuak. Usai mendatangi langsung Ponpes Thoriqul Jannah di Desa Babatan, polisi memastikan video tersebut merupakan hoax. Video sengaja dibuat oleh pihak Ponpes untuk keperluan konten YouTube. Gus Idris yang disebut tertembak pun dalam kondisi sehat tanpa luka sedikit pun. Sekali lagi bahwa di konten yang trending viral di situ tidak ada unsur penembakan sama sekali. Dan yang terakhir, dari peristiwa itu semua kejadian pasti bisa kita ambil ibrah, bisa kita ambil hikmah, pelajaran buat kita semua, khususnya saya sendiri, buat pelajaran bagi saya sendiri, buat teman-teman semuanya yang menyaksikan. Ini sudah menjelaskan bahwa sebenarnya Gus Idris ini tidak pernah tertembak, kemudian juga tidak mengalami luka apapun juga, dan yang mereka lakukan ini murni adalah konten dari sebuah cerita berseri yang dibuat untuk kepentingan YouTube. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman apakah kasus ini akan diproses secara hukum atau tidak. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Itu tadi saudaraku pernyataan dari berita iNews, juga ada pernyataan dari Kapolres Malang, Bapak AKBP Henry Umar, dan juga pernyataan dari yang bersangkutan bahwa video tersebut hanyalah sebuah demi konten. Sekali lagi hanya demi konten. Ya, tentu saja ini sangat disayangkan. Hanya demi konten membohongi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan hal ini semua menjadi pelajaran bagi kita, dan agar lebih bijak, lebih hati-hati di dalam membuat sebuah konten YouTube. Tujuan kami mengingatkan ini semua demi kebaikan kita semua, tidak ada maksud untuk menjatuhkan siapapun. Dan kiranya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan pencerahan bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.